dan kelincahan, koordinasi, dan daya tahan. Mengingat waktu atau alokasi untuk melaksanakan 10 komponen link itu terbatas, Pak. Adapun IPK-nya sama seperti di rancangan perangkat di rancangan pembelajaran, tujuan pembelajarannya juga masuk di pokok materi. Pokok materi di sini saya ambil di pengertian kebugaran jasmani, yang kedua komponen-komponen kebugaran jasmani, dan yang ketiga contoh-contoh latihan terkait dengan kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan daya tahan. Dalam LKPD ini terdapat petunjuk kegiatan. Yang pertama, pahami dan cermati tugas yang diberikan. Yang kedua, bacalah dengan seksama cara pengerjaan dan pengumpulan tugas. Yang ketiga, tugas ini dikerjakan secara kelompok sesuai dengan kelompok kelas yang sudah terbentuk. Yang keempat, diskusikanlah dengan kelompok kalian terkait topik permasalahan yang dibahas. Yang kelima, tugas ini dikerjakan secara daring melalui link yang disediakan atau bisa di-scan melalui QR code yang sudah saya siapkan di bawah ini seperti yang tampil, Pak. Nah, yang keenam, jika ada permasalahan yang dihadapi bisa menanyakan kepada guru. Yang ketujuh, dalam LKPD ini disertakan referensi melalui link YouTube untuk bisa diakses. Baik, untuk LKPD materi keterampilan mencakup kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan daya tahan. Tujuan pembelajaran siswa dapat menganalisis jenis latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kekuatan, kelincahan, koordinasi, dan daya tahan. Nah, adapun kegiatannya yang pertama, nomor 1, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Di sini saya masukkan gambar tata cara melakukan push up beserta link video melakukan push up. Yang kedua, sit up. Yang ketiga, shuttle run. Push up dan sit up ini masuk di komponen kekuatan. Shuttle run ini masuk di komponen kelincahan. Berikut dengan penjelasan cara melakukannya dan link videonya. Yang ketiga, lempar tangkap bola masuk di koordinasi, cara melakukan dan link videonya. Selanjutnya, naik turun tangga yang masuk di daya tahan, terkait dengan cara melakukan latihan naik turun tangga ini dimodifikasi tangganya jadi bangku. Cara melakukannya saya sertakan beserta link videonya. Kemudian yang kedua, buatlah desain sirkuit training 5 pos dengan mengaplikasikan gerakan pada gambar-gambar di atas. Jadi di sini saya siapkan kolom sebanyak 5 pos. Peserta didik diarahkan untuk memberikan gambar aktivitas atau keterangan pos 1 jenis keterampilan atau aktivitas kebugaran jasmaninya apa, pos 2 apa, dan seterusnya. Kemudian di nomor 3, jelaskanlah manfaat setiap gerakan masing-masing pos dalam sirkuit training yang Anda buat. Jadi memberikan penjelasan manfaat dari melakukan push up itu apa saja, sit up itu apa saja, dan seluruh gerakan yang dimasukkan ke dalam pos sirkuit training. Kemudian yang keempat, lakukan pemanasan dan perenggangan terlebih dahulu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya cedera dalam melakukan sirkuit training. Jadi di sini ada untuk keterampilannya yaitu praktik. Yang kelima, lakukan gerakan seperti yang dilakukan gambar tersebut sesuai dengan desain sirkuit training yang Anda buat. Jadi berdasarkan desain sirkuit training yang dibuat, peserta didik atau siswa mempraktekkan dengan baik terkait dengan keterampilan yang disusun dalam sirkuit training tersebut selama durasinya 30 detik dan waktu istirahat atau perpindahan posnya juga 30 detik. Yang keenam, melakukan berpasangan. Satu orang melakukan gerakan, satu orang menghitung gerakan yang dilakukan teman kelompoknya. Setelah selesai melakukan gerakan dalam 5 pos, silahkan bergantian. Catatlah jumlah gerakan setiap pos yang Anda lakukan dalam tabel berikut. Jadi di sini ada tabel untuk mencatat jumlah gerakan atau kemampuan yang dilaksanakan oleh teman kelompoknya. Untuk mencari keterangannya ini, saya memberikan referensi berupa indeks aktivitas sirkuit training di bawah untuk memberikan keterangan sangat kurang, sedang, baik sekali,
Di sini saya bedakan laki-laki dan perempuan karena tingkat kebugaran jasmani laki-laki dan perempuan berbeda. Setelah dikerjakan, seluruh poin di atas dikirim pada Google Form yang saya sertakan linknya di bawah berikut dengan barcode-nya. Mohon izin Pak, apakah saya lanjut instrumen atau stop dulu Pak? Tidak, yang ini dulu selesaikan LKPD. Oh ya baik Pak, siap. Sekian LKP dari saya, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Ya, LKPD dari Mas Ashar saya jelaskan di akhir kegiatannya sampai di kategori perbedaan dari nilai yang laki sama perempuan. Namun perlu ada masukan-masukan dari teman yang lain, silakan terkait dengan apa yang saya sampaikan Mas Ashar. Mbak Septi ada masukan? Halo, Mbak Septi. Halo Mbak Septi. Pak. Ada masukan? Ada dunia Mas Ashar. Pak Azhar masih lanjut Pak, saya Pak. Lanjut. Mas Topik, ada yang perlu masukan LKPD-nya Mas Ashar? Enggak, belum ada Pak. Belum ada. Ya, Pak. Mas Arif, ya silakan. Ya Pak. Ada satu. Iya Pak. Oh, ada Pak, ada Pak. Maksudnya satu LKPD di sini ada keterampilan dan ada pengetahuan. Tugas-tugas yang diberikan. Iya Pak, nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2 membuat desain sirkuit training 5 pos. Yang ketiga menjelaskan manfaat dari masing-masing gerakan yang didesain tersebut Pak. Online Pak. Ini kan LKPD ini nanti diupload di link ya. Nanti peserta didik download terus mengerjakan dan kemudian pengumpulannya juga kembali ke link Pak. Ya, justru begini kalau saya memberikan masukan ke Mas Ashar, karena antara praktek dan teorinya kan belum jelas, belum nampak kalau beberapa yang disampaikan Mas Arif, mana yang kognitif, mana yang motor. Nah, terkait dengan itu, bagaimana nanti Mas Ashar itu bisa membedakan, kalau ini pengetahuannya dituntut menganalisa ya, gerakan-gerakan atau kelemahan-kelemahan gerakan itu menganalisa itu adalah kognitif. Kemudian mempraktekkan itu adalah psikomotor. Nah, dalam kaitan dengan ini, perlunya ada satu pencocokan latihan setelah mereka melihat link-link tadi, sehingga di situ ada beberapa gambar yang harus diperhatikan. Satu, mama cara melakukan push up, apa saja yang ada itu, durasi waktu yang dilakukan berapa kali, berapa menit, 3 detik, kemudian pengangkatan bagaimana lututnya ditekuk atau lututnya. Nah, ini perlu ada keterangan lebih lanjut, lebih rinci, sehingga di situ KPD-nya kan jelas. Ya, latihan 2 apa aja, naik turun baku, sampai di mana, tumitnya di mana, dan sebagainya, itu perlu ada satu keterangan yang sifatnya nanti siswa itu, dengan membaca itu, begini dong cara melakukan prakteknya. Nah, kalau
naik turun bangku ada gambar, kemudian ada link itu, kemudian nggak ada keterangannya bagaimana kelemahan-kelemahan di sini, apa yang ada di dalam naik turun bangku, apa yang ada dalam push up, apa yang ada dalam sit up dan sebagainya. Itu perlu diberi keterangan lebih rinci. Kemudian yang kedua pedoman persyukuran. Ya, pedoman persyukuran bagaimana? Ya, nanti apa skor sangat baik itu yang bagaimana? Ya, sangat baik, baik, kurang baik itu yang bagaimana? Itu perlu ada nggak, Mas? Nah, kan hanya gitu aja. Apabila melakukan, coba deskripsinya, apabila kita mampu melakukan dengan 30 detik, jumlah angkatan push up-nya sekian dan sebagainya. Kemudian petunjuk-petunjuk, ya, petunjuk umum, petunjuk khusus, kemudian informasi pendukung, itu tetap diperlukan di situ. Karena apa? Petunjuk khususnya bagaimana? Urutannya, tes ini kemana, ini kemana, ini kemana, ini harus diberikan. Supaya mengerti. Tidak asal makan habis push up nanti caperan, nanti apa, habis itu bantu lah. Nanti kalau nggak nanti bisa ya, caperan diberikan ke kapan? Di awal atau di akhir. Nah itu juga harus ada urutan gerakannya. Nah terkait dengan RKPD di sini perlunya ada pencekoran, mulai sangat baik atau baik gitu Mas di situ keterangannya. Sangat kurang, sedang, cukup, baik lah, baik sekali yang gimana. Nah itu. Kalau di sini hanya berapa? Angkatan apa itu? Jumlah gerakan Pak. Hanya gerakannya. Iya Pak, jumlah gerakannya Pak. Nah gerakan yang gimana? Nah ini nanti ada lurus, nah itu harus dijelaskan. Ya, apabila dapat baik atau kurang, sangat kurang, apabila mereka tidak mengangkat jadwalnya, hanya tangan sikunya masih kelihatan dan sikunya tidak lurus, seperti itu. Ya, kemudian kedua apa itu? Sit up Pak. Tidak pasti loh, keterangan itu loh. Sangat kurang, cukup, baik, sangat baik. Banyak sekali. Ya, maksudnya baik sekali, baik, sedang, kurang. Itu aja 4 cukup mestinya. Oh ya. Tapi itu sudah ada durasi waktu itu dari mana itu sumbernya? Buat sendiri atau? Yang mana Pak? Sumber apa itu 0,3, 4 sampai 6. Oh, TKJI yang ada kan Pak, hitungannya 1 menit. Jadi saya ambilkan 30 detik. Jadi standar dari 1 menit itu saya bagi 2 Pak. Saya 0, sekian itu 0,5 lagi 0 sampai 5 kurang baik. 6 sampai berapa itu? 10 apa 9 10 itu kurang 19 berapa itu? Nah itu sumber jelas dari mana? Masa berdasarkan dari hasil awal, di awal boleh dibuat, guru boleh buat. Tapi kalau ada sumber pakai sumber aja. Oh iya siap. Paham maksud kata saya? Paham Pak, paham. Pedoman penskoran atau nilai grade-nya sangat kurang yang bagaimana? Ya, siswa mampu melakukan angkatan push up, kaki lurus, lutut lagi ya, lutut lurus hingga siku lurus hingga jajar badannya. Itu sangat baik. Kalau kurang, harus masih kelihatan, ya separuh masih kelihatan siku tapi belum angkat penuh. Nah itu gimana supaya deskripsi itu ada. Sehingga mereka kalau oh ternyata kalau nanti saya melakukan ini, nilainya kurang, harus seperti ini loh. Jadi mereka sudah mempunyai satu pemikiran yang luar biasa setelah membaca pedoman pensekorannya itu, gitu, Mas. Paham Mas ya? Iya Pak, Mas. Siap. Ya, sangat kurang. Kedua, apabila siswa tidak melakukan angkatan badan, pantat sama kurang ya jajar. Kemudian yang kedua apa? Kurang. Iya Pak. Nah, itu ya, tidak ada angkatan, nekuk kakinya dan sebagainya. Itu dibuat pedoman itu supaya nanti terkait dengan pengembangan yang berlanjut itu lebih mudah. Ya. Kemudian dari apa gambar-gambar yang diungkapkan, ya gambar video link ya, gambar 1 push up, karena itu ya namanya push up. Hal yang seperti kan apa? Ya, itu ada rambu-rambunya. Kakinya gini, lututnya agak begini untuk putra, tapi kalau begini untuk lutut dan sebagainya.
sehingga siku tangan harus lurus, angkat bahunya dan sebagainya. Itu rambu-rambunya. Itu satu, ini dua, ini tiga, ini. Kemudian latihan kedua, saperan harus seperti ini, kakinya diinjak garis balik dan sebagainya. Itu rambu-rambu dalam operasional dalam mengamati, saya itu diberi rambu-rambu seperti itu. Ya, jadi lebih jelas, lebih mudah, sehingga siswa kalau sudah baca itu baru bisa punya satu penilaian tersendiri. Oh, kalau tadi di dalam lembar LKPD dengan instruksinya seperti ini, sehingga saya melakukan seperti ini. Kemudian petunjuk khususnya, urutannya, kelas 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, apa itu juga diberikan perarahan, petunjuk khusus itu, informasi pendukungnya apa dan sebagainya. Ya, sehingga hal-hal yang terkait dengan LKPD nanti jelas. Mas ya. Itu Mas ya. Siap Pak, jadi koreksinya yang pertama pengetahuan dan keterampilan saya pisah. Tetap. Ya, yang kedua saya berikan keterangan skor untuk terkait pelaksanaan gerakannya Pak ya. Degree-nya. Iya Pak, sudah sejalan Pak. Nah, kalau kurang itu bagaimana? Kalau sangat kurang yang bagaimana? Gitu. Ya. Siap Pak, ya. Siap Pak. Siap. Tunjuknya juga harus jelas. Ya. Ya Pak, siap Pak. Ya, mungkin Mas Taufik ada masukan LKPD? Halo Mas Taufik. Ya Pak, tidak ada Pak. Ya, ada. Mas Elias, halo. Belum ada Pak. Belum ada. Ya, jadi itu ya Mas Azhar. Nanti ditambahi lagi deskripsinya, kalau sangat kurang itu bagaimana, apa saja. Ya. Siapa deskripsi dengan petunjuk Pak ya? Petunjuk sama kelemahan saat jarak gambar push up itu yang diberikan sama aja. Oh ya siap Pak. Push up dan mana ya? Mereka kan mengamati gambar. Ya, latihan gambar satu, ada latihan gambar satu. Nama latihan apa? Push up, akan seperti itu ya. Kemudian yang diperhatikan. Nah, yang diperhatikan itu apa saja? Kuncinya apa? Oh ya, siap Pak. Diberikan poin situ hal yang diperhatikan. Ya, 1, 2, 3, atau 4 ada silahkan. Ya, jadi oh ya, siap Pak. Oke, gitu. Ya, kemudian langsung untuk asesmen, silakan. Baik Pak. Baik, terkait dengan tugas kedua yaitu instrumen penilaian di materi yang sama, aktivitas kebugaran jasmani. Instrumen penilaian di sini saya berikan pertama penilaian sikap. Di sini ada rubriknya Pak, skornya baik sekali, cukup, kurang. Di sini ada penilaian spiritual, juga ada rubriknya yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, memberi salam, mengucap syukur. Di sini rubriknya ada baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Kemudian untuk penilaian pengetahuan di sini saya pakai soal pilihan ganda. Berikut kisi-kisinya Pak. Ada 10 jenis soal. Di sini ada C1, C2, dan C4 untuk tingkat berpikirnya. Yang pertama menyebutkan jenis latihan kebugaran, menjelaskan ini C1. Bunyi soalnya di bawah ini yang merupakan latihan kekuatan adalah, nah untuk C2-nya menjelaskan manfaat latihan kekuatan. Jadi di C2 ini ada 10 soal pilihan ganda. C4-nya menganalisis manfaat latihan daya tahan. Ini
Dan Mm-mm. ya Pak, 10 nomor nilainya untuk mendapatkan skor akhir itu nilai yang diperoleh dikali 100 dibagi nilai maksimal. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan instrumennya sama seperti tadi Pak yang LKPD, rubrik penilaian juga sama. Di sini tadi masukan untuk diberikan lagi penjelasan terkait pelaksanaan geraknya seperti apa, push up, sit up, shuttle run, lempar tangkap bola, naik turun tangga. Itu harus ada ya. Ya Pak, siap Pak. Ya. Ya, mungkin itu Pak instrumen saya Pak. Penilaian tadi jelas ya. Ya Pak. Oke, saya kira itu nanti Mas Asar bisa menambahi. Mungkin ada masukan dari yang lain? Silakan, Mas Ilyas. Jadi tetap semua dalam kaitannya bahwa CP itu tidak hanya diperoleh berdasarkan dari hasil praktek, juga dari hasil pengetahuan mereka. Ya, kemudian kalau yang ranah afektif itu adalah dengan pengamatan. Nah itu bagaimana sikapnya baik, tak baik dan sebagainya. Karena akan dampak pada nilai akhir. Ya, apa artinya mempunyai siswa kita yang pandai keterampilannya, pandai kognisinya, tapi perilakunya tidak baik. Itu nanti akan bisa sebagai pertimbangan tuan guru untuk menentukan nilai akhir. Paham ya? Jadi bukan berarti kalau dulu keluar KTSP, pertama keluar di komunitas itu untuk ranah efektif itu diberikan guru PPKN karena akhlak moral itu diberikan religinya diberikan guru agama. Tidak bisa kita protes ke lapangan, kita yang tahu, mereka nggak tahu. Akhirnya kita juga termasuk bagaimana sikap perilaku mereka saat melakukan doa, bagaimana mereka perilaku saat melakukan proses. Itu harus betul diperhatikan sehingga jangan sampai kita bagaimana hanya karena praktek. PPL-nya itu diperoleh hanya semua secara include, secara holistik, ada praktek, ada teori, ya, pengetahuannya juga terkait dengan apa yang akan menentukan NA dan bagaimana perilaku siswa itu sendiri. Jelas ya, Mas? Siapa? Siapa? Ya, mungkin sebelum saya alihkan ke yang lain, ada masukan tentang asesmennya, Mas Ilyas? Belum ada Pak, saya rasa hampir sama punya saya. Sama, oke. Nah, yang pertama itu, kemudian yang kedua, pesan saya kalau memang semua bersama, pesan saya terkait dengan bagaimana langkah-langkah untuk membuat satu deskripsi dalam penentuan degree sangat kurang dan baik sangat baik itu harus ada deskripsinya. Supaya apa? Tujuannya siswa bisa menentukan diri sendiri nanti setelah membaca itu. Ya, oh, aku akan menjadi sangat baik itu kalau saya melakukan ini. Nanti kalau aku hanya melakukan ini, nilaiku kurang. Nah, kemudian begitu juga nanti deskripsi dalam pelaksanaan prakteknya. Push up itu yang perlu diperhatikan apa sih? Langkah-langkah rambu-rambunya apa? Lutut, tumit, pantat, jajah, dan itu Mas Azhar ya. Baik Pak, siapa? Oke, jelas ya? Jelas Pak. Mas Arif, ada tambahan? Oke, ya udah. Mbak Septi siap untuk tampil dan screen? Siap, Pak. Oke. Atau ada masukan terlebih dahulu sebelum screen? Kalau saya sendiri belum ada, Pak. Ada ya. Lanjut ya, Pak. Oke, lanjut screen. Silakan, Mbak Septi. Saya stop screen Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Tapi yang jelas Mas Azhar tadi tulis harus nambahin. Ya, silakan Mbak Septi. Ya, terima kasih Pak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang saya buat. Yang pertama yaitu LKPD, yaitu blended learning, mata pelajaran PJOK kelas
7 semester 1. Untuk materi pokoknya yaitu permainan bola voli. Untuk KI-nya saya menggunakan 3.1 dan indikator pencapaiannya saya menggunakan 3.11, 3.12, 3.1 dan 3.14. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi gerak spesifik passing bawah dan servis bawah. Untuk petunjuk pembelajarannya sendiri yaitu berdoa terlebih dahulu, yang kedua bacalah perintah dengan sesama, yang ketiga apabila ada kesulitan dan belum mengerti bertanya pada guru. Untuk informasi pendukungnya, saya menyantumkan pengertian dari bola voli. Yang kedua itu identifikasi gerak spesifik passing bawah dan servis bawah. Yang ketiga yaitu menjelaskan gerak spesifik passing bawah. Untuk langkah kerjanya sendiri, amati dengan seksama yang ditayangkan guru lewat PowerPoint dan video. Yang kedua, coba kamu amati dan pahami gerak spesifik passing bawah dan servis bawah. Yang ketiga yaitu temukan perbedaan cara melakukan dari masing-masing gerak spesifik tersebut. Untuk latihan pertama, di sini saya memaparkan gerakan passing bawah. Yang pertama yaitu kedua tangan menggenggam lurus ke depan, yang kedua kedua kaki ditekuk posisi kuda-kuda, yang kedua arah lambung bola ke atas depan. Untuk latihan kedua, yang pertama salah satunya tangan memegang bola, yang kedua lengan lurus dan kuat saat memukul bola dengan cara diayunkan ke atas, yang ketiga kaki melangkah dan lutut ditekuk, yang terakhir yaitu arah lambungan bola parabol. Untuk yang LKPD 2 sama, saya menggunakan 3.1. Nah, di sini untuk petunjuk pengerjaannya, yang pertama saya secara mandiri peserta didik diminta melakukan gerak spesifik passing bawah dan servis bawah. Setelah melakukan gerakan tersebut, peserta didik diminta mengisi rubrik penilaian individu. Yang ketiga yaitu hasil pengamatan pada rubrik penilaian di bawah ini dengan cara memberi tanda cek. Dan tidak lupa untuk memberikan nama pengamat dan siswa yang diamati. Berikut aspek penilaiannya. Ada beberapa aspek. Yang pertama seperti ini, gerak siswa dan seperti ini, gerak passing bawah dalam permainan bola voli. Yang kedua, gerak basic service bawah dalam permainan bola voli. Untuk penilaiannya sendiri yaitu skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Seperti sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon ada masukan. Terima kasih. Ya, silakan Mas Ilyas. Ya, baik Pak. Untuk LKPD yang pertama Bu Ferti, itu ada langkah-langkahnya seperti bahan ajar Bu ya itu, yang LKPD. Ya Pak, kalau untuk LKPD yang pertama itu saya langsung terjun ke prakteknya. Jadi untuk saya langsung penilaiannya berupa praktek. Oh, berarti untuk apa tuh? Pengetahuannya gimana sih? Untuk pengetahuannya saya masuk di LKPD 2 Pak. Seperti itu. Yang kolom-kolom tadi itu ya? Iya, yang menggunakan checklist tadi. Ya, baik. Mungkin ya, untuk LKPD-nya bagus karena untuk prakteknya itu ada diulangi lagi untuk untuk bahan ajarnya, jadi lebih memudahkan pengerjaan untuk siswa. Itu aja dari saya Pak. Siap, terima kasih Pak. Yo, silakan. Oke, sudah siap Bu ya apa yang disampaikan Pak Ilyas tadi, tanya itu LKP 1 apa praktek, LKP 2 apa. Namun karena ini blended, tidak, ini kan yang blended dan LKP berbeda. Iya Pak. Namun tetap link-linknya juga harus diberikan Bu untuk pengamatan. Oh iya siap Pak. Ya, itu wajib hukumnya, karena feedbacknya harus betul dimunculkan. Siap. Ya, jadi linknya seperti punyanya Mas tadi, Haro tadi, ada barcode yang nanti linknya itu untuk
latihan apa. Nah, ada tutorialnya di mana itu bisa gitu. Tutorial itu jelasnya ya jangan baca, ini ada link untuk bisa dicermati Dibaca, supaya ya nanti Pak. dalam tambahkan itu ya. Ya, Kemudian siap Pak. teman pencegahannya itu gimana? Ada ya? Ada Pak, untuk pedoman skoran itu jadi nilai untuk skor maksimal dibagi total skor dikali 100. Jadi ada Iya. grade-nya enggak? Kalau dapat 95, baca apa excellent apa ada enggak? Enggak ada. Ya Pak, belum ada sepertinya. Ya seperti itu. Enggak apa-apa, diberikan itu supaya lebih lengkap lagi. Iya, Ya, siap Pak. ya awal seperti nilai di perguruan tinggi itu ya kurang dari 85 nilai amin, 85 ke atas nilai A gitu. Dapat skornya silakan. Berikutnya itu kemudian kalau bisa juga itu didiskusikan langkah-langkah kegiatan poli ini Bu. Nah, Gimana Pak? poli ini madamnya. Iya, poli Pak, passing bawah dan servis bawah. Iya, deskripsi passing bawah yang gimana? Mereka cara Anda sudah tahu. Anda satu latihan passing bawah, dua passing atas itu bagaimana di langkah-langkahnya. Kalau dia itu diperhatikan sepertinya. Ada informasi secara khusus itu saya kira akan lebih jelas dan lebih memudahkan siswa di dalam nanti dia membaca, mengamati berbagai dimaksud, oh ini terus kita punya satu gambaran kawan yang di luar itu nanti, oh saya dapat ini yang saya sama dengan punya Pak asal tadi, saya akan dapat nilai yang sangat baik, saya melakukan ini loh yang diharapkan. Ya, saya tadi ya. Siap Pak. Oke, silakan masukkan lagi, ada satu lagi, Mas apa? Mas Arif, Mas Hasan boleh masuk. Silakan Mas Arif. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Ya, Pak Arif. sama nanti yang pengetahuan bagaimana Ibu mendeskripsikan, menganalisa, menyebutkan apa mereka dengan tuannya, silakan KKU-nya digunakan. Dengan level-levelnya untuk level apa, kelas apa dan sebagainya. Ya, ada lagi? Ya. Ada lagi masukan? Aku ingin tahu suaranya Mas Topuk ya, Mas Topuk. Gaspol Pak. Gaspol, oke, baiklah itu. Kemudian yang terakhir untuk Mbak Septi, agak lebih dipercantik dengan warna-warni yang tidak kontras, yang tidak merusak mata, Mbak. Itu perlu juga. Itu satu nilai seni, di mana nilai seni itu nanti akan menimbulkan motivasi siswa. Ya, Kalau dalam fotokopian, jadi dia sudah bosan karena dalam fotokopi itu lebih baik mereka baca di Google. Tapi kalau ini ada daya tarik sendiri, ya mungkin daya lainnya di apa bagian ya yang kontras dengan beritanya, kemudian agak sedikit, ya mungkin lain. Coba baca itu ya. Ini tidak masalah, isi dari itu dan buat dari materi RPP. Karena itu sudah bisa dikatakan sebagai RKPD yang mereka mengerjakan ada menganalisa, diskusikan, ada dan sebagainya, langkah-langkahnya itu. Sehingga itulah yang diharapkan dalam pelajaran di dalam RKPD. Asesmen itu langsung. Iya Pak. Ya. Silakan. Atau sebelum asesmen, Mas Hasan ada tadi, Mas Hasan nyimak nggak? RKPD-nya belum. Oke, asesmennya aja. Silakan. Ya. Oke. Silakan Mbak Septi. Asesmennya.
Iya, terima kasih. Saya akan lanjut untuk asesmen. Untuk penilaian sikap spiritual dan sosialnya, masuk pada lampiran 1 seperti ini. Jadi ada tanggal, nama peserta didik, catatan pendidik, aspek yang diamati, dan sikap. Untuk lampiran 2 sendiri yaitu saya menggunakan tes tulis. Yang pertama, pertanyaan atau tugas tertulis seperti uraian. Untuk contoh bentuk instrumennya, data dasar, waktu pelaksanaannya, pembelajaran, waktu pembelajaran. Untuk keterangannya saya menggunakan asesmen penilaian pencapaian pembelajaran. Untuk penilaian pengetahuannya sendiri ada tes tulis seperti ini. Mungkin kemarin memang ada masukan untuk penilaian itu bahwasannya jangan hanya sebutkan apa kebudayaan seperti itu ya, karena memang saya belum mencoba membuat yang lebih hot, jadi memang belum saya perbaiki ya Pak. Jadi masukan dari sebelumnya itu memang membuat soal kalau di saya itu yang hot, karena sudah pembelajarannya sudah menggunakan hot. Untuk rubrik penilaiannya sendiri ada seperti ini: nama peserta didik, skor penilaian. Untuk kunci jawabannya sendiri seperti ini. Untuk skornya, nilai yang diperoleh dibagi nilai total dikali 100. Untuk pendapat skornya yaitu skor jika jawaban disebut benar dan lengkap. Yang ketiga disebutkan benar tetapi kurang lengkap. Untuk skor 2 jika jawaban yang disebutkan sebenarnya tidak benar dan kurang lengkap. Untuk skor 1 yaitu jawaban yang disebutkan hanya sebagian yang benar dan kurang lengkap. Baik, untuk lampiran 3 yaitu keterampilan, yaitu praktik. Untuk keterampilannya sendiri, yang pertama ada bentuk instrumen yaitu tugas keterampilan. Contoh bentuk instrumennya memperhatikan gerak servis atas dan servis bawah voli. Untuk pelaksanaannya yaitu pada akhir pembelajaran. Untuk tes penilaiannya sendiri ada tes praktik, instrumen penilaian, dan di sini ada indikator teknik penilaiannya, contoh instrumennya. Untuk rubrik penilaiannya ada tabel seperti ini, ada nama peserta didik, kualitas gerak seperti kualitas gerak 1 dan gerak 2. Indikator penilaiannya yaitu seperti bawah ini: servis bawah, ada kriteria gerakan yaitu kaki sejajar bahu, posisi tangan tegak, posisi tangan di samping dalam keadaan siaga, pandangan ke depan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu berdiri dengan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Yang kedua, kemudian lambungkan bola setinggi bahu, lalu pada saat yang bersamaan lengan kanan diayunkan ke belakang. Untuk perkenaan bola tepat pada tangan dan telapak tangan menghadap ke arah bola. Dilakukan pengembangan. Untuk nilai akhirnya yaitu nilai yang diperoleh dibagi nilai total kali 100. Untuk kriteria penilaiannya saya menggunakan nilai 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Mohon ada apa koreksi atau masukan? Terima kasih. Ya, saya kira itu sudah saya sampaikan secara singkat, padat. Tapi perlu ada masukan kalau memang ada dari teman-teman yang lain. Silakan yang siap memberi masukan. Mas Hasan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Bu Septi, di sini Bu Septi memberikannya setelah pelajaran ya Bu, di rumah kah? Bagaimana? Ini di siswa mengerjakannya apakah di sekolah atau di rumah atau pakai classroom atau yang lain di mana Ibu? Kalau yang praktik ini langsung tatap muka Pak. Kalau untuk yang pengetahuan ini saya menggunakan Google Classroom Pak. Yang Google Classroom mungkin nanti Ibu bisa tambahkan linknya. Kemudian yang kedua, ini kisi-kisinya belum ada Ibu ya, kisi soalnya. Walaupun ada 5 atau soalnya hanya esai, itu tetap harus ada kisi-kisinya Ibu, karena itu sudah tuntutan seorang guru kalau buat soal harus ada kisi-kisinya. Dapat 5 yang gimana kisi-kisinya? Ada di sana. Siap. Karena itu soalnya sendiri kemarin kan memang masukan untuk yang HOTS itu
kan kita menuntutnya yang hot ya Pak. Nah, saya belum membuat yang hot itu Pak. Ya, jadi nanti saya, iya Pak. Yang enggak hot pun harus ada kisi-kisinya Ibu. Oh ya, enggak hot ya Pak. Ya. Kemudian untuk kriteria penilaiannya nih ada nilai 5, siswa mau melakukan ini yang apa sih penilaian pengetahuan Ibu, coba dilihat Ibu. Tadi ada gimana gitu kriteria. Ini Nah, Pak. pedoman penskorannya ya. Iya. Berarti satu soal itu jawabannya berapa Ibu? Satu soal berarti 4 poinnya Ibu ya. Iya Pak. Skor maksimalnya 4 Ibu ya. Skor maksimalnya 4. Satu soal. Oh iya Pak. Satu soal skor. Enggak, 4 betul Ibu. 4. Oh iya Pak. 4 nilai diperoleh dari nilai total dikali 100 ya Pak. Mungkin ini nanti ini gimana ya? Mungkin ini lebih diperjelas Ibu. Misalkan lengkapnya itu lengkap bagaimana kan? Seperti apa ini penskorannya ini. Jadi kalau memang jawaban yang disebutkan hanya sebagian, jadi sebagian itu maksudnya gimana kan? Itu mungkin lebih diperjelas penskorannya biar objektif Bu, tidak subjektif kan? Seperti itulah. Itu saja mungkin masukan dari saya Bu, yang jelas yang paling saya tekankan tadi isinya ya. Iya. Iya, paham Pak. Pak Darsa jadi gini, Pak Hasan itu lebih jelas karena memang kalau essay itu lebih kita memang lebih sulit ya Pak menilai karena kan masih ambigu jawaban yang tepat itu yang seperti apa, kecuali kalau ABCD itu ya Pak itu mungkin lebih mudah. Seperti kalau essay memang kita memberinya jawaban yang lengkap itu memang lengkapnya seperti apa saya Pak Darsa. Katanya pertemuannya apa? Kita tidak kuncinya apa? Jadi jawabannya, nah, kalau kalimatnya menyerupai, itu tidak bisa jadi satu penilaian yang sesuai dengan kebijakan apa yang ada dalam kunci itu. Sehingga sangat penting sekali. Sehingga tadi seperti apa yang disampaikan Mas Hasan, kisi-kisi penting sekali. Iya, siapa? Nah, kemudian sama ini pedoman penskoran ini bagaimana studinya keempat apa ini? Apa enggak jelas ini kurang kecil soalnya. Apa ini? Dilakukan benar dan lengkap. Benar dan lengkap gimana? Tumpuannya atau perkenaannya, semua kan harusnya tumpuannya, perkenaannya, arahnya, kemudian keseimbangannya, semua itu kan. Nah, itu kan yang memenuhi kriteria deskripsi. Dapat 4. Ketiga, apabila mereka melakukan satu salah sama arah beda tidak baik, tapi tiga-tiganya dapat jika jawaban itu bisa harus ada visi-visi atau diskusinya supaya nanti orang membaca itu cuma dikasih 2 ini padahal aku sudah melakukan semua ketika itu tidak bergerak sehingga apa yang disampaikan mereka dengan apa yang disampaikan mereka itu betul sesuai dengan ini yang dimaksud di guru itu ya aku harus dapat ini ya mereka sudah yakin dan mereka bisa dan dalam akademik itu saya mereka tidak kecewa. Tapi secara keseluruhan dalam analisasi benar-benarnya kemudian keindahan dalam KPLD sendiri kemudian asesmennya dan penskoran dan nanti punya akademisi di dalam IC itu bagaimana kalau memang itu IC ya sehingga itu juga relevan dengan apa yang dimaksud dengan pertanyaan sana. Pasti jangan sampai keluar dari materi yang ada. Saya takutnya itu isi nanti sejarah poli, nanti itu nanti akan menjadi bermasalah. Itu saya ingatkan dari awal dari kegiatan LPG, PPG saja, PPG yang notabene mereka yang sudah bekerja 10 tahun, saya masih mempunyai pikiran seperti itu. Lain kan sepak bola, kenapa nggak boleh menceritakan tentang sejarah sepak bola? Padahal materinya menggiring, menendang, menghentikan bola. Nah, kan aneh nanti. Materi menggiring, menendang sama menghentikan bola kok dia soalnya kok cerita tentang sejarah maksudnya sepak bola.
panjang lapangannya sepak bola, tidak boleh. Itu ya, dan sehingga tidak keluar dari faktor yang di bawah. Setelah itu ada masukan yang lain sebelum beralih ke penampil berikutnya. Oke, saya kira itu Mbak Teti masukannya, LKPD tadi super cantik, kemudian visi-visi dan sebagainya nanti harus tambahkan. Siap Mbak Teti ya? Siap, Pak Darso. Oke, ya, saya kira ini perlu disikapi dengan bijak supaya nanti yang lainnya bisa mengimbangi dengan LKPD yang baik dan benar. Silakan Mas Hasan. Keanduk kemarin dia pertama. Silakan Mas Hasan. Ya. Iya, Pak. Mas Edi gimana nih? Ada pemberitahuan Mas kan? Mas Edi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada pemberitahuan? Tidak ada. Tidak ada. Mas Elia, ada pemberitahuan dari Pak Edi? Tidak ada. Mas Taufik? Tidak ada, Pak. Oke, lanjut Mas Ian mengatakan. Yuk. Dari LKPD ya, Pak? LKPD dulu, Mas. LKPD. Terima kasih atas kesempatannya. Ikut saya paparkan LKPD hasil susunan saya. Ini materinya adalah jalan cepat untuk kelas 7 SMP Negeri 4 Sungai Raya. Pertama ini kompetisi dasarnya mungkin sama seperti di RPP. Kemudian ya Pak. Bapak belum tampil Pak. Belum bisa terjadi. Belum muncul di layar. Oh iya Pak. Ya, belum muncul. Sudah? Oke Pak. Oke. Ya, ini saya ulangi. Ini adalah LKPD yang coba saya susun. Materi pembelajarannya adalah atletik jalan cepat, kemudian untuk SMP kelas 7, SMP 4 Sungai Raya. Kemudian LKPD pertama ini khusus kepada penilaian pengetahuan, LKPD untuk penilaian pengetahuan. Jadi kompetisi dasar dan indikatornya sama seperti apa yang saya muat di RPP saya. Kemudian petunjuk berdoalah terlebih dahulu sebelum mulai kegiatan, kemudian bacalah perintah dengan sesama. Kemudian yang ketiga, apabila ada kesulitan dan belum mengerti, bertanyalah pada gurumu. Kemudian informasi pendukung, jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah terpelihara dan tidak terputus. Adapun unsur jalan cepat, berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan masuki garis finish jalan cepat sesuai dengan kriteria pengetahuan. Kemudian langkah kerjanya, pertama, amatilah dengan sesama video pelajaran yang ditayangkan guru pada link atau barcode berikut ini. Jadi nanti siswa melalui Google Classroom saya bagikan link dan barcode. Mereka akan menyekan dan membuka link tersebut, maka nanti akan keluarlah satu video belajar tentang jalan cepat. Kemudian bersama dengan kelompoknya tuliskan gerakan atau cara melakukan start, langkah kaki, ayunan lengan, dan gerak melakukan garis finish jalan cepat dalam pembelajaran jalan cepat sesuai dengan hasil pengamatanmu pada link berikut. Jadi ini adalah bentuk LKPD-nya yang kemarin saya tampilkan waktu LPP. Jadi LKPD-nya di sana anak disuruh mengisi identitas mereka, kemudian pengamatan mereka, hasil pengamatan mereka yang di sana nanti ada lembar isian. Itu merupakan LKPD, nanti mereka akan menjawab sekitar 4 pertanyaan. Pertama, bagaimana gerak melakukan start dalam jalan cepat, kemudian langkah kaki dalam jalan cepat, kemudian ayun lengan, serta gerakan maju memasuki garis finish. Ini langsung ada nilai dan batas waktunya. Jadi mereka mengerjakannya tidak boleh melebihi dari 60 menit. Nanti link tersebut akan tertutup otomatis setelah mereka kerjakan. Kemudian ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya seperti ini. Gerakan start adalah gerakan langkah kakinya bagaimana, gerakan ayunan lengannya bagaimana, gerakan masuk garis finishnya bagaimana, itu ada kunci jawabannya.
Kemudian di LKPD 2, ini LKPD 2 waktu pelaksanaan saat tatap muka. Jadi kompetisi dasar, indikator, dan tujuan belajarannya sama seperti yang saya muat di RPP. Kemudian petunjuknya, guru mengelompokkan siswa secara berpasangan ini seperti yang saya sampaikan di media di bahan ajar saya kemarin. Jadi mereka ini akan dibuat kompetisi melakukan melakukan jalan cepat. Jadi satu melakukan jalan cepat, satu mengamati. Nah, ya, jadi siswa jadi seperti ini, ada yang melakukan jalan cepat dan satunya melakukan pengamatan. Jadi nanti bergantian, mereka yang sudah melaksanakan jalan cepat dari awal sampai ke garis finish atau sampai batas pun, nanti mereka mengamati kawan yang mempraktekkan. Jadi satu praktekkan, satu melakukan pengamatan. Nah, jadi ini adalah bentuk lembar yang diamati oleh temannya. Jadi ada aspek yang diamati, pertama gerakan start, apakah sikap bersedia berdiri di belakang garis start, nanti hanya mencentang ya atau tidak. Kemudian salah satu kaki dimajukan atau tidak, kemudian kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus atau tidak. Kemudian langkah kaki, saat melangkah kaki tumit lebih dahulu menyentuh tanah atau tidak, kaki depan atau tidak, atau langkah kaki kanan dan kiri segaris atau tidak. Kemudian lengannya digerakkan mengangkat siku antara 85 sampai 90 derajat atau tidak, telapak tangan mengepal atau tidak. Jadi aspek-aspek yang diamati mereka, kemudian memasuki garis finish, tidak mengurangi kecepatan sampai melewati garis finish atau tidak. Kemudian tangan pada saat masuk garis finish diperintahkan atau tidak, itu adalah lembar pengamatan antar teman. Jadi ada 2 LKPD yang saya buat di sini. Pertama tadi untuk mengamati video, itu kegiatannya waktu online atau daring. Kemudian LKPD yang kedua pengamatan antar teman. Jadi siswa melaksanakan kompetisi jalan cepat, satu teman memperagakan, satu baris teman memperagakan, dan satu baris teman lagi melaksanakan amatan. Jadi bentuk pengamatannya seperti ini. Kemudian rubrik penilaiannya sangat baik apabila 9 sampai 10 aspek yang tercentang ya, kemudian baik apabila 7 sampai 8 aspek yang tercentang ya, kemudian cukup apabila 5 sampai 6 aspek tercentang ya, kemudian kurang apabila di bawah 5 aspek tercentang ya. Itu adalah KPD yang saya buat. Silakan Darso dan teman-teman untuk menanggapi atau saya lanjut langsung ke instrumen. Gimana Pak? Ya, biar nggak lupa, mumpung ini lagi hangat-hangatnya apa yang sudah sampaikan dipaparkan oleh Mas Hasan. Silakan teman yang lain ada celah untuk diinstruksi. KPD-nya Mas Hasan. Silakan. Mas Elias. Belum ada Pak. Saya apresiasi untuk desainnya saja bagus. Isinya gimana? Untuk isinya saya rasa sudah lengkap Pak. Ada link-linknya, terus ada screenshot Google Meet-nya. Jadi menurut saya sudah baik dari bahasan. Dan oke, Mas Edi, dari terkait dengan pewarnaannya dan sebagainya, semuanya ada. Kalau Mas Arif gimana? Mas Arif. KPD PP3 Pak, artinya perangkat belajar yang ketiga ini kan 3 Pak. Yang pertama kan kemarin sama Pak Darso, kemudian yang kedua sama maksud dari LKPD PP3 ya dokumen 3 Pak, maksud saya Pak. Ya, jadi kan yang pertama kemarin sama Pak Darso, yang kedua sama Bu Farida, ini sama Pak Dirso lagi, maka saya kasih nama LKPD PP3 Pak.
Dokumen juga tidak jadi, Mas. Ya, Pak. Di sini Oh, kasih nama saja Pak biar tidak tukar, kan LKPD saya ini kan ada 2 yang sudah saya buat berbentuk link ini, maka biar tidak tertukar linknya saya kasih nama ini saja Pak. LKPD 1 PP 3 tidak tukar. ya ini masih produk di dokumen 3 maksudnya itu. Juga tidak ada kegaduhan antara dokumen 1 dengan saya, dokumen 2 dengan saya, 3 dengan saya lagi, 4, 5, 6, 8 dengan orang lain lagi. Jadi yang dimaksud ini supaya nanti lebih jelasnya Mas Hasan dari dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 gitu Mas. Ya. Itu lah gitu aja. Ya, Pak. Yuk. Itu ada Mas Arif. Oke, saya kira itu juga tadi kalau resmi pertama kalau kegiatan Mas Hasan ada jawaban, apabila itu barang isi tidak ada jawaban, ya, di mana dengan karena pengetahuan jelas sehingga mereka pun nanti kalau membicarakan tolong tidak boleh melihat jawaban harus ditekankan itu. Jadi dari juga nanti akan muncul, wah ini kok plek ya kalimatnya dengan jawabannya itu nanti akan muncul, juga akan tahu. Apapun juga harus dimasukkan di situ, termasuk Susketi, termasuk Pak Sabadi, Pak Ashar, kunci jawabannya di mana. Jadi langkah-langkah itu supaya nanti daripada itu betul-betul mampu untuk mengemas sehingga mereka akan mengeksplorasi diri sehingga apa yang dilihat, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan nanti tidak jauh dan tidak melainkan dari tugas-tugas dan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan di dalam LKPD itu, informasi umum, tunjuk musuh, tunjuk ya pendukungnya gimana dan sebagainya. Ini lengkap, tidak enak. Kalau dilihat enak, ya ada APD ini, dan petunjuknya, dan ini, ini kajiannya apa nih. Nah, inilah harapannya supaya yang lainnya juga mengacu ke situ. Kan berarti semua harus dimasukkan tidak. Tapi ini yang lengkap yang bisa dipakai acuan, tapi kembangkan. Ya ini mau dikorek dari mana? Sudut apa yang dikorek? Nah, karena masyarakat tidak mau dari materi, masyarakat bisa acak gitu aja, tapi terintegritas, terintegrasi antara langkah pertama, kedua, etapa satu adalah kita tentang dirinya, etapa kedua tentang prakteknya, ya, sehingga di situ langkah-langkahnya jelas. Ada satu nuansa-nuansa yang menunjukkan kali ini kapan kerjakan ini supaya nanti lebih pas. Kalau memang kegiatan strategi seperti itu menarik, kemudian perintahnya jelas, informasi pendukungnya pas sehingga tidak keluar dari koridor yang diajarkan. Itu ya, yang lainnya itu ya. Oke, saya jelas. Lanjut untuk asesmen. Ya, silakan. Oke, Pak. Oke, ini ada instrumen penilaian asesmen yang saya susun. Pertama, ini adalah instrumen penilaian sikap spiritual dan sosial. Saya menggunakan teknik pengamatan, instrumennya jurnal pengamatan. Di sini nanti akan dicatat siswa yang berperilaku baik atau berperilaku tidak baik nanti akan dicatat dan menjadi nilai pertimbangan untuk nilai akhir atau nilai rapotnya. Nanti ada kolom nomor, waktu, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan tidak lanjutnya. Kemudian di penilaian pengetahuan, ini pertama saya lampirkan kisi-kisi soalnya. Nah, ini adalah terdiri dari 5 soal, KKM-nya 70, materi ada kompetensi dasar, IPK, indikator soal, level kognitif, bentuk
soalnya, jumlah soalnya ada semua di sini. Nanti tinggal disesuaikan, ada level 1 sampai 3, ada yang tingkat kesulitannya mudah sampai yang hot. Ini ada, walaupun hanya 5 soal. Kemudian karena soalnya saya dilaksanakan siswa di rumah, maka saya menyematkan link soal di sini atau ada scan barcode di sini. Ini bentuk soal asli realnya seperti ini. Ya. Jadi ini bentuk soal realnya. Soal real yang link yang tadi saya sematkan di situ. Jadi ada petunjuk pekerjaannya. Pertama berdoa, kemudian pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara mengklik tombol bulat pada pilihan jawaban. Kerjaannya 60 soal, 60 menit, dan soal akan terkunci otomatis jika waktu habis. Kemudian yang cepat, petunjuk pengerjaannya dikerjakanlah dengan teliti dan jujur. Jadi nanti di sini anak mengisi nama, kemudian kelas mereka, dan mengisi jawaban antara siswa satu dan yang lain. Ini soalnya diacak, pilihannya diacak. Jadi mereka akan tidak bisa jawabannya karena sudah saya acak. Jadi siswa satu dan siswa yang lainnya mendapat urutan soal yang berbeda antara satu dan siswa lain. Oke. Dan ini soalnya tadi sama seperti di Google Formulir. Ini nomor 1 seperti ini soalnya, nomor 2, nomor 3 level 2 sudah mulai hot. Kemudian nomor 4 saya sajikan gambar sebagai stimulis, ini sudah level 3 hot juga. Kemudian nomor 5 saya soal hot lagi, ini bentuknya soal dengan deskripsi, kemudian anak disuruh menganalisis kesalahan-kesalahan pada saat masih garis finish. Jadi nanti anak disuruh menganalisis, kemudian menentukan yang mana, nomor mana yang salah. Kemudian ini adalah kunci jawaban, kemudian pedoman nilainya masing-masing soal memiliki bobot 20. Jadi nilai akhirnya jumlah soal benar dikali 20 hasil. Kemudian penilaian keterampilannya, ini ada KD dan indikator seperti yang saya sematkan di RPP saya. Kemudian soalnya siswa diberi kompetisi dalam bentuk lomba jalan cepat dengan aturan yang modifikasi yang aturannya sebagai berikut. Pertama, siswa berbaris berbentuk saf di belakang garis start. Kemudian guru memberikan aba-aba bersedia. Siswa melakukan gerak spesifik start, guru memberikan penilaian. Kemudian guru memberikan aba-aba ya, siswa melakukan jalan cepat dan bersaing dengan temannya untuk menjadi yang tercepat sampai garis finish. Kemudian guru menilai gerak spesifik ayunan lengan, langkah kaki, dan masuki finish dengan rubrik nilai yang telah dibuat. Jadi saya tekankan lagi, ini yang dinilai guru adalah gerak ayunan lengannya, ayunan langkah kakinya, kemudian gerakan startnya kan masuk garis finish, bukan cepat atau lambatnya. Cepat atau lambatnya hanya untuk kompetisi siswa antar siswa agar mereka lebih semangat. Ini adalah rubrik penilaiannya. Ada skor keterampilan, ini mungkin belum saya ganti, skor keterampilan atletik jalan cepat. Kemudian kriteria penilaiannya, pertama siswa melakukan start di belakang garis start. Kemudian siswa melakukan start dengan salah satu kaki dimajukan dan menekuk. Kemudian perkenaan kaki depan langkah adalah tumit dengan luruskan kaki. Kemudian yang keempat, langkah kaki kanan dan kiri garis. Kemudian yang kelima, ayunan lengan dilakukan dengan mengangkat siku dengan wajar kurang lebih 90 derajat. Kemudian masuk garis finish dengan tidak menurunkan kecepatan. Kemudian pedoman skorannya, skor 6 jika melakukan 6 kriteria, skor 5 jika melakukan 5 kriteria, skor 4 jika melakukan 4 kriteria, skor 3 jika melakukan 3 kriteria, skor 2 jika melakukan 2 kriteria, skor 1 jika melakukan 1 kriteria. Yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Ini contoh, ada satu siswa yang saya jadikan contoh, Ahmad Koji, dia mendapatkan skor 5 dengan nilai 8,3. Kemudian ada dari remedial suatu bentuk pembelajaran ulang dengan materi regul yang sama seperti siswa lain dengan menurunkan
tingkat kesulitan. Jadi siswa dilakukan pelajaran ulang dengan tingkat kesulitan yang diturunkan, di akhir nanti dilakukan evaluasi lagi. Ini adalah contoh format remedialnya. Kemudian pengayaan dilakukan bagi siswa yang telah mencapai KKM atau tuntas KKM-nya. Kemudian pengayaan dapat ditagihkan ini melihat waktu juga. Kadang kadang pengayaan tidak sempat diberikan mengingat sama waktu yang tidak terlalu banyak. Kedua, peserta didik tidak meminta pengayaan. Namun apabila peserta didik minta pengayaan, guru memberikan pengayaan dengan pelajari pembelajaran jalan cepat dengan berubah-ubah arah. Jadi tingkat kesulitannya lebih sulit dari pembelajaran reguler. Demikian Pak, itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan untuk asesmen. Jadi pada prinsipnya untuk remedial belum memenuhi standar KKM-nya. Begitu. Iya Mas. Ya, Pak. Oke. Kemudian pengayaan bagi mereka kalau memang ingin ya mengulang kembali berdasarkan dari apa yang saya dalam cepat. Silakan. Ya ini sangat luar biasa. Namun perlu terjadi dari teman yang lain kalau memang masih ada lengkap, kemudian buku-buku lengkap, pertemuan lengkap, kemudian dari ranah-ranah yang tidak jelas, mulai sosial, mulai pengetahuan, mulai keterampilan. Semua adalah perlu ada masukan, silahkan kalau memang ada. Mas Arif yang muncul di layar, ada Mas masukan untuk asesmen ini? Halo Mas Arif, Gaspol, Mbak Septi, yuk Mbak Septi. Iya, terima kasih. Pak Hasan, saya mau menanyakan kalau untuk yang tadi kan ada Google Classroom-nya ya Pak ya. Nah, di Google Form. Nah, di Google Form itu kan ada penilaiannya ya Pak ya. Setiap satu soal bobotnya berapa, seperti itu kan ya Pak ya. Oh gitu ya. Karena kan di situ sebenarnya Bapak sudah jelas, cuman nilai plusnya ya karena di situ ada Google Form-nya tetap ada. Jadi lebih mudah ya Pak ya. Jadi anak-anak kalau untuk pengetahuannya dibuat seperti itu. Jadi saya nanti mau gitu aja. Ya Ibu, mudah Bu. Terima kasih Pak Hasan. Iya. Koleksinya untuk Dan Mas Septi, kewajiban dalam dulu dalam menerapkan tipsnya ICT karena blended campuran. Ya, baik luring maupun daring, kalau sudah seperti ini wajib hukumnya. Bagaimana kita hukumnya dimunculkan atau itu kasusnya yang harus dimunculkan di dalam pengembangan di rancangan ini. Tidak hanya kalimat ilmunya apa sebagainya itu berawal. Ya, jelas ya. Yang lainnya Gaspol. Halo. Oke. Yang lain Mas Elias, Mas Taufik, Mas Adar. Coba. Gaspol. Gaspol Pak. Ya, harapan saya begitu. Harapan saya itu nanti yang lainnya juga bisa ya mengiklat Mas Hasan. Di mana tadi tabel sebelumnya kunci-kunci belum ada, kunci Inggris, kunci depan, kunci belum ada, tidak menggunakan kunci Inggrisnya apa dan sebagainya. Kalau kita memperbaiki motor kan ada kunci Inggris, tunjuk kuncinya lengkap. Lanjut, ya ini lanjut, silakan. Siapa yang siap? Mas Arif. Oke. Insya
Iya, langsung Mas Hasan memperhatikan berarti untuk bisa memberikan masukan LKPD-nya Mas Arif. Silakan Mas Hasan. Oke, Pak. Terima kasih. Mungkin saya satu saja yang mau ditanyakan yang tadi terkait LKPD 1, Pak. LKPD 1 tadi kan ada Bapak menyebutkan tadi ada berapa apa sih gerak spesifik dalam video ini, ada nggak Pak tadi Pak? Bapak saya lihat. Nanti coba kamu amatin Pak, ada berapa gerak spesifik dalam main bola kasti. Nah, ini LKPD-nya mana Pak? LKPD yang ini itu tadi saya tanyakan kan. Nah, sedangkan yang ketiga itu kan saya lihat tadi ada lembar LKPD-nya dan LKPD itu ada. Pak, saja Pak, yang lain sudah lengkap saya lihat Pak. Yuk. Saya itu masukan dari Mas Hasan. Korek ya Mas Arif. Korek langsung nanti bisa dirubah atau gimana ya. Tapi yang pasti, tips dalam mengembangkan LKPD itu satu negara berbasis. Nah, artinya apa? Akan bentuk caranya, jantungnya, proses belajar haruslah memenuhi persyaratan berbasis. Ya, dimana LKPD harus memiliki asas belajar mengajar yang sifatnya tetap individual, harus kita perhatikan ada karakter siswa kita. Yang kedua, memenuhi syarat konstruksi, ya, konstruksi, ya, dengan bahasa, dengan kalimat, kata-kata terbaik operasional, tingkat kesukarannya itu pasti. Ya, kemudian tiga adalah penggunaan huruf yang tepat. 4, penggunaan gambar yang baik. Nah, ini penting. Ya, ada 7. 5, penampilan covernya, halaman-halaman itu menarik. Ya, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya, nggak boleh keluar. Kemudian asas yang mudah. Sehingga ada 7 langkah-langkah pembuatan seperti ini, ya, karena intinya adalah pakai untuk eksekusi. Nah, pembelajaran tidak jauh, kalau memang nanti dipakai tetap muka ya silakan, itu ada keterangannya dan ada petunjuknya. Hal inilah yang perlu kita sikapi. Artinya apa? Dalam mengembangkan tidak boleh keluar dari itu. Nah, kata kerja personalnya jelas, level-levelnya tingkat berkaitan semua sudah masuk. Ini cuma saya belum pernah baca, tapi baca sepintas ya memang. Pas 7 itu masih ada pertanyaan kecil, pasti ya. Masih ada ya? Masih ya? Iya, enggak apa. Karena saya ingat saya itu ada kelas atas saja. Ternyata saya balik di lanjut ada. Ya oke, enggak apa-apa. Ada masukan lain dari teman-teman? Silakan. Mas Topik. Lanjut Pak. Mbak Seti ya, silakan Mbak Seti. Lanjut Pak Darso. Lanjut. Mas Azhar, Mas Azhar. Ini kalau nggak nggak ada masukan untuk LKPD-nya Mas Arif? Instrumen LKPD ya Pak? Saya Pak cuma nyarankan di tempat menjawab soal pengetahuan di atas Pak Arif, yang soal-soal itu yang tempat menjawab itu ya bisa diberikan kolom Pak di sini Pak, agar nanti kalau ada jawabannya lebih rapi. Kemudian saya melihat di skor keterampilan Pak, penskoran, pedoman penskoran keterampilan. Ya, ini Pak, lupa ya. Ini skor maksimalnya 20 Pak ya? 10 ya? Bagi. Yang didapatkan di sini kan range-nya, kriteria nilainya ini Pak kan sampai 10 ya, sedangkan dari rumus ini range-nya sampai 100. Kali 100 Pak. Kali 100 Pak. Kali 100. Persentasinya kali 100. Misalnya jadi satu soal kan maksimal untuk 2 Pak. Kalau 2 kali 10,
Kali 5 10. Jadi 10 skor dapat Kali per skor maksimal dan kali 100 dari 100. Ya. Mana yang belum pahami Mas Azhar? Kriteria nilai. Ya. Siap. Nah, mungkin saya yang salah deh Pak. Mungkin kesalahan saya tadi analisa yang rumus itu loh Pak. Itu kriteria nilai adalah hasil dari perumusan yang di atas ya Pak? Ya. Oke Pak. Dan Mbak Mas Azhar, silakan nanti kalau Mas Jumani kita tambahin, Mas kan perlu udah paham belum? Kalau 10, kalau 100 gimana tadi? 100 kali persentasinya. Ya, maksudnya itu Pak Arif Itu kan tadi nah, satu tabel itu kan ketika dapat nilai maksimal kan 10. Kalau Ya, maksimal 10, kalau yang dapat nanti soal kan 2, ada 5 kan 10. 2 kali 5 berapa? Iya Pak, ketika di jumlah 2 kali 5 10, dikali 100 kan 1000. Pak Arif minta tolong ditampilkan Pak. Ya, langsung. Ya, Pak. Mas Azhar, kalau maksimal skor 10, katakanlah butuh 1, dia jawab saya kurang, dapat 1, jadi ini 1 kan. Kemudian yang nomor 2, 3, 4, 5, nilainya 22, berarti 9 toh. Ya, 9 per 10 kali 100 berapa? Nah, kalau maksimal benar semua, 10 per 10 kali 100 berapa? Nilainya 100. Jadi dia jawabnya benar semua. Nah, tapi kalau tidak bersatu, dari 9 per 10 kali 1 berapa? Nah, itu berarti dia nanti 9 dibagi 10 kali 100, coba dikalikan. Itu. Kan ada 5 komponen 5 isi tadi. Ya Pak. Nah, masing-masing skornya 2. Ya, maksimal 2 kan. Berarti kalau 5 soal kali 2 berapa? 10. Mas Azhar mengerjakan dapat 10, benar semua. Ya kan? Iya Pak. Per 10. Dibagi 10 kali 100, berapa nilainya? 100. Hah? 100. Bukan 10 kali 100, per 10 bukan 10 bagi 10 kali 100. Pembagian dulu. Per 10 kali 100. Ya Pak. Kali 100. Nilainya berapa? 100 Pak. Nah, saya ini 9 coba. 9 per 10. 9 per 10 kali 100. 90. Nah, jadi itu kalau katakanlah tapi anu Pak, maksudnya tadi kriteria penilaiannya Pak Arif kan sampai 10 saja. Nilainya maksimal. Ya. Nah, ya oke gitu masukan. Tapi yang jelas dengan cara seperti itu nanti akan muncul. Itu belum digunakan dalam
kegiatan apa pembahasan di dalam pengolahan data SMBK, presentasi bagian dengan apa presentasi dengan persen, nanti akan muncul berapa jumlahnya, akan tahu tiba-tiba siswa sekian, oh yang KKM dari 40 hanya 10%, nanti muncul ya, tidak presentasi saja tapi bisa muncul jumlahnya Ya, ya. Pak. Iya, oke, betul, sama-sama begitu ya. Mas Arif, gimana Mas Arif, oke ya. Oke, Mas 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 Asam juga ini melihat 10 tadi mungkin. Iya, kalau maksimal. Nah, Ya, Pak. di sini pastor di sini di apa? Di tabel diberikan. Iya, Pak. Apa? Ya. Ada masukan? Itu Pak Arif yang tidak bernilai 1 maksudnya, Pak. Keterangan. Oh tidak 1. Oh ya, Pak ya. Iya, Pak, paham, Pak. Ya coba komanya. Lo bener Mas Asar bener juga. Jawab iya, nilai 2, tidak 1. Maksudnya gitu. Kalau 1 iya Mas. Itu Mas ya. Oke. Oh iya Pak. Itu loh. Jadi Mas juga tidak salah Mas Asar. Ya. Barangkali itu ya yang di ya. Pak, saya saran. Yo. Izin saran untuk Pak Arif. Silakan. Nah, untuk penilaian itu, kalau misalkan pembagian dan perkaliannya dihilangkan gimana Pak? Langsung total saja, kan sudah tahu nanti jumlahnya. Misalkan 3 cukup, kalau betul semua 10 ya sudah sangat baik. Kalau ada apa itu pembagian dan perkalian yang itu rumus itu 2 kali kerja kalau menurut saya Pak. Ya, terima kasih. Bu Enda, Dr. Enda. Ya, ini yang dimana proses Mas perlu seperti ini Mas Elias, karena di organisasi proses maka dengan deskripsi yang benar itu. Nanti kalau buat nanti akhirnya guru itu hanya menilai wah ini enggak, artinya kurang valid. Dalam arti enggak fair. Tapi kalau dengan deskripsi ini udah, tapi saya lihat dia melakukan tumpuannya benar, perkenalannya oke, impactnya ya, keseimbangannya yes, tapi arah bolanya yang tidak yes. Jadi 3 loh. Ya, jadi ada 3 karena ada semua yang dilakukan secara keseluruhan. Jadi itu sangat fair sekali dibanding dengan kalau kita dalam memulai dengan pengamatan. Oh ini nilainya seperti apa yang disampaikan Mas Elia tadi. Jadi ini jawabannya Mas Arif, saya juga pendapat sehingga inilah yang ada di sisi penilaian untuk kurikulum 2013 itu. Kan takutnya apa? Kalau nilai langsung 7 kan baik, 10 kan baik sekali. Itu kan cukup. Nggak fair kan nih. Akhirnya tombolnya nanti ini tombol pula, tak wai 10, tak wai semua. Nah, nggak enak nanti. Apapun dalam langkah-langkah ini adalah proses yang harus kita lakukan dan kita kedepankan. Itu teman-teman. Jelas ya, Mas Elias, Mas Adal. Siapa jelas Pak? Siapa? Ya, silakan Mas Arif. Terus ini siapa? LKPD. Ya, langsung asesmen. Ya.
Enggak kemarin. Lanjut. Jadi itu Mas Hasan, kalau KPD ada 5, di asesmen juga 5. Jadi tidak keluar dari koridor yang sudah dirancang mulai dari RPP, bahan ajar, KPD, dan asesmennya. Sehingga itu cuma kata kunci tadi, belum kunci, jawabannya dikasih terakhir ya Mas ya? Dilebat sendiri ya? Oh ya, oke ya. Yang jelas nanti dalam pelaksanaannya itu harus jujur, tidak boleh dibuka sebelum jajaran buntu dan sebagainya. Silahkan itu tergantung dari bagaimana situasional dalam PPKM itu sendiri. Saya kira itu teman-teman yang lainnya gimana? Sudah sesuai dengan itu belum? Saya tanya ke Mas Taufik. Halo, Mas Azhar nanti bisa menyesuaikan ya? Itu Siapa? Yang kurang tadi apa? Link-linknya atau gimana? Dipisahkan keterampilan dan pengetahuannya. Item 1 kita ambil pengetahuan. Ya, diberikan keterangan untuk setiap prosedur gerakannya. Iya harus ya. Betul ya, karena sudah menunggu laporan bagian di LMS juga harus segera di. Mas Taufik, gimana? Halo? Siap, Pak. Ya, gimana Mas Taufik? Ya, atau belum? Nanti saya takutnya Mas Taufik lu terlalu jauh ketinggalannya. Jangan sampai sangat jauh, Mas. Siap, Pak. Insyaallah. Ya, bisa. Nah,
Mas Elias? Insya Allah sama Pak, cuma ada beberapa kekurangan yang link-link itu yang untuk daringnya itu. Oke, sehingga itu penting untuk dimasukkan karena ini basic IT atau kita lihat harus dimunculkan. Tolong Mas Hasan atau yang lainnya, Mas Edi, tolong paksakan untuk segera menyelesaikan tugasnya. Ya, halo Mas Hasan. Ya Pak. Ya, sehingga waktunya mindah kalau nggak salah setelah ini selesai, ya, itu nanti akan segera di LMS itu diminta. Kalau saya lihat tadi ini ada jenis ini panjangan dokumen 3 itu 1, 2, 3. Ini sudah ada dokumen 3. Di situ ada 3B9 menyusun, 3B10 mengunggah. Ya, 3B10 itu mengunggah dokumen perancangan pembelajaran. Ya, mohon untuk segera diunggah termasuk menyusun dokumen perancangan pembelajaran 3 itu. 3B9, 3B10 tanggung jawab saya supaya nanti saya refleksi itu juga sesuai dengan apa yang sudah diunggah dan saya tidak menyalahi dari aturan yang ada. Saya itu ya teman-teman, kita belajar untuk kegiatan akhir dari dokumen 3 ini bersama saya. Tentunya apa yang sudah kita sampaikan walaupun tidak tuntas pada sore ini untuk tampil semua, namun yang belum mohon nanti untuk kegiatan KPD dan asesmen Mbak Seti, Mas Azhar, Mas Taufik, Mas Ilyas, Mas Arif, Mas Ansar, mohon kesetaraan ini saya tetap mengedepankan sehingga kalau memang ada kurangnya silakan saling mencari informasi untuk menunjang pekerjaannya supaya kesetaraannya betul ya, diunggulkan, dinomor satukan. Jangan sampai satu cukup gini aja, jangan, harus berusaha. Aku cukup gini, tapi nanti itu nanti akan dikoreksi oleh orang lain. Dan bisa kedepankan, tolong Mas Dasar, Mas Arif, dan yang lainnya bisa berbagi, ya, berbagi hanya masalahnya yang berbeda, yaitu topik pembelajarannya yang berbeda. Setelah itu, ya, terima kasih, selamat kegiatan di sini. Bahasa Muak, bahasa Purwodadi, bahasa Kalimantan hari. 2 kali ketemu saya pada hari pertama, ketemu 1, pada hari ketiga ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya saudara diberikan kelancaran, kemudian untuk mendapatkan materi sehingga diberikan kemudian juga untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan ya, baik oleh dosen, kajian-kajian yang ada di LMS supaya terpenuhi semua sehingga tidak ada mereka ini yang tinggalan. Harapan saya dan doa saya untuk Anda, sayalah yang data ini supaya jangan disiapkan kesempatan yang baik ini karena Anda juga memahami tentang PKD yang ada di daerah ya, masing-masing yang ditamakan untuk rekrutmen baik P3K maupun ya, PNS mereka yang sudah dapat terdik itu ya pertimbangan yang sangat logik sehingga kenapa saya kok nyari ya, tenaga ini kok yang belum dapat terdik. Mudah-mudahan dengan adanya itu nanti saudara atau teman-teman segera mendapat tempat yang sesuai dengan apa yang diinginkan ya dengan sertifikat yang diperoleh sehingga dalam persaingan rekrutmen akan lebih diutamakan yang mendapatkan atau yang sudah mempunyai sertifikat terdik ya. Namun secara logika aja sudah jelas di situ daripada mereka yang baru lulus kemudian diangkat P3K masih meninggalkan sekolah nanti harus ini lebih baik cari yang sudah mendapat sertifikat sehingga ini nanti akan mengembangkan bagaimana ya, APBN yang ada setelah masing-masing dengan apa yang sudah dapat di dalam pelaksanaan PPG ini. Namun saya masih ya ada optimis tapi tidak 100% karena belum bisa PPN secara langsung. Secara teori teman-teman sudah luar biasa
ya, dalam menginterpretasikan apa yang diharapkan, apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan, teman-teman sudah luar biasa, sehingga Pak Boso menghendaki kesetaraan antar kelompok ini harus dijaga. Tolong teman-teman yang merasa masih jauh dari harapan, tolong saling berkomunikasi, minta bantuan. Bagaimana kalau saya ini, masukan ini, bagaimana caranya dipersilakan, dan seperti yang sudah ya merasa untuk semua bisa lancar, tolong dikasih ya, pengetahuannya pada teman yang lain. Terima kasih. Kalau memang tidak ada yang diusulkan, saya akhiri dengan segala kesempatan saya selama ini. Nah, mungkin dari apa yang ada dalam dari Anda, mungkin dari Pak Doso, wasung ke Pak Doso terus, dan ini merupakan satu ikatan silaturahim kita. Walaupun nanti selesai dalam pelaksanaan ini, kita masih bisa ya, minimal berkomunikasi melalui medsos. Nah, syukur kalau ada kesempatan bisa bertemukan secara langsung, itu merupakan rezeki yang luar biasa. Karena rezeki bukan tidak hanya berupa materi, tapi rezeki sehat, rezeki bertemu dengan ya saudara baru, itu juga rezeki. Hal-hal yang perlu kita tanamkan dalam sosial ini adalah bagaimana kita bisa bersilaturahim dengan siapapun dan tidak memandang ya kaya miskin, ya itu dalam bersosialisasi dan menjalin silaturahmi. Itu harapan saya. Terima kasih. Kalau memang tidak ada, saya akhiri dengan segala kekurangan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darso. Terima kasih Pak, sehat-sehat terus Pak. Kan semua jangan menunda pekerjaan seperti apa yang saya sampaikan di awal, ya, ketemu dengan negara, kalau bisa hari ini kerjakan, jangan menunda nanti, besok, lusa, atau minggu depan. Silakan hari ini silakan, bagi teman-teman yang ketinggalan langsung cari informasi, ya, membanding dan cari tolongan untuk supaya sama dengan kegiatan-kegiatan teman lainnya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Siapa?